Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjawab soal berdasarkan teks bacaan. 2. Menghitung lamanya waktu. Yuk kita belajar. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka ya. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-temannya Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tambah Udin, mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena energi listrik berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya air mendapatkan energi listrik? Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik ialah menghasilkan tenaga listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apakah akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Misalnya, 1. Waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, atau Waduk Jatiluhur digunakan sebagai waduk untuk PLTA. Yang kedua, waduk juga digunakan untuk keperluan irigasi, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Yang nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, setelah itu disalurkan ke rumah-rumah. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Untuk yang nomor 5, kalian bisa kerjakan di rumah, diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kemudian tulis di buku tugasmu masing-masing. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan.
Misalnya, nomor 1 pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah, kita hitung ya, 05.30 dikurangi 05.00. Kita kurangkan seperti kotak ya, seperti ada yang di dalam kotak. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. 05 dikurangi 05 sama dengan 00. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Mudah ya. Untuk yang nomor 2, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ayah nyampe di rumah pukul 18.00, kita kurangkan 07.30, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita hitung seperti yang di bawah. 17.60 dikurangi 07.30. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing ya. Misalnya yang pertama 05.00 sampai 05.30. Kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit. Yuk kita hitung bersama ya. 05.30 dikurangi 05.00. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 05 dikurangi 05, 0. Jadi lamanya Lani 30 menit ya. Untuk yang kedua kita hitung yuk bersama. Sarapan 05.60 dikurangi 05.30. Kita jadikan 05 semua. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. Jadi lamanya sarapan 30 menit. Yang ketiga 06.10 dikurangi 06.30. Perjalanan ke sekolah yaitu tinggal dikurangi aja, 30 kurangi 10, 20 menit. 06.30 sampai 06.55 sampai di sekolah bermain dengan teman-teman. Yuk kita hitung. Kalau kalau jamnya sama tinggal dikurangi aja. 5 kurangi 30 sama dengan 25 menit. Yang selanjutnya 07.00 sampai 12.30. 12.30 dikurangi 07.00 sama dengan 5 jam 30 menit. Mudah ya. Yang selanjutnya perjalanan pulang. 12.30 dikurangi 13.00. 12.60 dikurangi 12.30. 60 dikurangi 30, 30 menit. Yang selanjutnya 13.00 dikurangi sampai 13.30, merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Berapa? Tinggal dikurangi aja. Nah ya, untuk nomor selanjutnya kalian bisa kerjakan di bukumu masing-masing. Jika kalian masih bingung, bisa tanyakan ke Pak Adit atau ke orang tuamu. Diskusilah bersama dan dikerjakan di buku tugasmu ya. Selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.